Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini ada video bedah atau review toko yang ke-104. Jadi saya biasa ngebedah toko setiap Senin jam 19.30. Ada segmen ini yaitu review toko dari sisi front end-nya ya, dari yang kita bisa sama-sama cek. Kadang juga review bisnis. Ini sebagai studi kasus buat saya pribadi dan saya upload. Jadi sambil menyelam minum air. Buat yang mau dibedah tokonya dari sisi front end itu bisa cek aja di ganirozaki.com. Ini di sini. Bisa juga yang seller center juga bisa atau alias dari back endnya ya. Dari seller center juga bisa, tapi itu berbayar. Jadi saya bedah tokonya, lalu saya kasih tahu ke teman-teman nih biasanya kayak gini loh, biasanya kayak gini loh, biasanya kayak gini loh. Itu untuk ngebuka mata batinnya teman-teman. Cek aja di ganirozaki.com, ada dua, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis cuma isi Google Form aja, nanti kalau ada rezekinya, kalau jodoh saya review di segmen ini. Oke. Nah, kali ini saya mau review toko batik teman-teman. Namanya Batik Arla. Jadi saya mau ngomentarin nama tokonya Batik Arla. Kenapa saya mau ngomentarin Batik Arla? Karena sekarang saya lagi mencoba belajar menjadi pedagang ulung, alias mencoba belajar baca tren. Trennya tuh apa sih? Nah, saya lagi mikir ya, lagi mikirin soal tren 2 bulan ke depan yaitu batik, hari batik nasional. Mungkin nggak ya masuknya persiapan dari sekarang untuk jualan batik, mungkin nggak ya? Ya itu saya lagi mikirin itu untuk apa ya, untuk saya pribadi. Nah kebetulan ada yang saya search aja yang hasil Google Form, ada yang jualan batik. Nah ketemulah si batik Erla ini. Padahal ngisinya baru udah lama nih, bulan 5 tanggal 19. Bulan 5 tanggal 19. Komentarnya kayak gini, teman-teman. Assalamualaikum Kang, mohon maaf kalau berkenan bisa minta tolong bedah toko saya yang di Shopee. Masih bingung dengan nentuin harga jual. Oke, harga jual dengan biaya iklan serta promo dari Shopee. Ya betul. Jadi harga jual kepotong ini, kepotong ini, kepotong ini, kepotong ini memang kalau nggak pelan-pelan memang bikin bingung ya. Sebenarnya gampang sih, cuman harus harus pelan-pelan dan merunut aja. Apa dikurangi apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Lalu, apakah harus ikut kalau ingin produk kita naik? Oh, apakah harus ikut promo kalau ingin produk kita naik? Oke, terima kasih Kang. Waalaikumsalam. Soal pricing dulu. Jadi beberapa hari lalu saya bikin Google Sheet gratis ya buat teman-teman yang mau coba Google Sheet untuk nentuin target ROAS. Karena kan target ROAS yang bagus tuh berapa sih? Banyak yang nanya kayak gitu ke saya. Nah, tergantung marginnya, tergantung HPP-nya. Saya kan nggak tahu HPP Anda berapa, Anda jual di harga berapa. Karena ROAS itu kan rumusnya penjualan, omset ya, GMV, sebetulnya GMV dibagi dengan iklan. Nah GMV itu kan tergantung harga Anda pasang harga berapa. Jadi nggak bisa digeneralisir. Tiap seller pasti berbeda, tiap produk pasti berbeda. Jadi untuk nentuin harga, nah kalau pakai pengalaman ya, sepengalaman saya nentuin harga di Shopee ya. Ini main Shopee aja ya, bukan TikTok, bukan Meta, bukan landing page. Itu dua kali HPP itu minimum. Biar lebih leluasa. Yes, 22 kali HPP itu menurut saya minimum. Ini yang apalagi kalau fashion yang terjualnya paling satu 2 pieces, 3 pieces. Ini lain soal kalau misalkan jualannya kayak plastik gitu misalkan satu, jadi basket size-nya besar, itu lain soal. Tapi secara umum kalau fashion sepengalaman saya 2 kali HPP itu minimum supaya agak leluasa. satu 1,5 kali HPP boleh nggak, boleh boleh aja sebetulnya, cuman agak berat untuk iklannya. Mau 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 senggol iklan dikit tuh agak susah, dan ya kurang leluasa lah. Sepengalaman saya 2 kali HPP minimum. Nah, tuh buat teman-teman yang kebingungan juga soal nentuin harga, cek aja di ganirozaki.com. Masuk ke ganirozaki.com ya, GHANIROZKI ini. Terus di sini ada template Google Sheet. Klik aja di situ nih, template hitung target ROAS. Terus ada template-template lainnya juga, kepoin aja. Cuman untuk konteks video nih, ini cobain template hitung target ROAS ini ya untuk pricing sebetulnya. Klik link videonya untuk penjelasannya, lalu contohnya kayak gini. Nah, ini tinggal tinggal duplikat aja, cara pakainya gampang banget kok. Duplikat, terus misalkan input harga sekarang, boncos nggak, boncos nggak, boncos nggak, ROAS-nya berapa. Kalau ROAS-nya di atas 10 atau bahkan ROAS-nya di atas 15 itu nggak make sense untuk main iklan sih di Shopee. Karena ada sih yang ROAS-nya 15, cuman eh kayaknya nggak semua seller bisa bisa ROAS-nya 15. Oke, cek aja.
Jadi buat Masnya kalau kebingungan soal harga, cobain template ini, mudah-mudahan membantu ya. Lalu yang kedua, komentar saya, promo Shopee apa harus? Nggak juga sebetulnya. Apakah efektif? Nggak juga. Kalau kalau newbie banget, saran saya ikut. Kalau newbie banget, wajib ikut. Kalau non newbie, nggak wajib. Apakah sunnah atau apa? Nggak, yang jelas nggak wajib. Terserah. Kalau saya pribadi udah pensiun submit campaign-campaign di seller center, lelah, tak terukur. Oke, penjualan naik, tapi tak terukur juga. Kadang dihitung-hitung ternyata sama aja daripada nggak ikut campaign. Kadang. Makanya setelah itu karena effortnya juga besar, submit satu-satu, nanti ada yang salah harga lagi, resikonya juga besar, capek jadinya saya pensiun. Tapi nah buat Masnya, dibilang pasti efektif jelas enggak ya. Saran saya kalau memang ada energinya, kalau tadi kan painful saya tuh karena capek inputnya. Kalau inputnya gampang, nggak ada soal sih. Kalau inputnya gampang nggak ada soal karena saya bisa nentuin harganya kayak gimana kayak gimana. Cuman tak terukur apakah ini terjualnya gara-gara campaign atau bukan. Jangan-jangan tanpa campaign pun tetap terjual itu aja. Cuman kalau submitnya gampang, saya kemungkinan tetap submit. Jadi kalau Masnya ada energi, saran saya submit aja campaign-campaign kayak gitu, asalkan harganya masih masuk kayak gitu. Karena saya lihat ini tokonya nih si Batik Arla ini belum terlalu banyak ya ulasannya, padahal udah 8 tahun nih. 8 tahun ulasannya 2100, maksudnya sedikit sih. 2100 sedikit. Oke. Lalu ketiga, nah tadi saya udah ubek-ubek sih tokonya. Pertama saya lihat visualnya, sejujurnya saya pengen no comment soal visual itu karena yang bagus menurut saya belum tentu menurut customer bagus. Cuman kalau saya lihat sepintas sih udah keren ya, udah dikelola dengan profesional. Kelihatan gambarnya tuh lightingnya, terus ke clearnya si gambarnya ini loh kelihatan. Tapi kalau nggak Proto Pro biasanya agak gelap-gelap sedikit gitu, lightingnya tuh nggak merata dan seterusnya. Nah ini kelihatan sih fotonya oke. Terus kelihatan terawat tuh di banner-bannernya serius gitu ya. Jadi serius, rapi. Terus video juga pakai video. Cuman ada yang belum nih, ada yang belum nih. Kayaknya karena belum laku, jadi nggak dibikin dulu, nggak apa-apa. At least secara umum masnya ini udah mulai bikin video, videonya juga keren nih. Nih videonya lumayan keren sih menurut saya. Jadi pas lagi photoshoot gini doang, walaupun cuma satu angle tapi kan estetik lah ya, menurut saya estetik tapi menurut customer nggak tahu. Jadi menurut saya ini tokonya keren, secara visual keren, judulnya juga udah oke nih, judulnya nggak lebih dari 100, cuman penjualannya memang nggak banyak ya. Nah saya curiganya, saya yakin lah si masnya udah ngulik sana ngulik sini, tapi dalam 8 tahun gitu loh, tapi nggak tahu ya si masnya mulai serius sejak kapan. Tapi kalau memang udah 8 tahun segini-segini aja, mungkin mungkin masalahnya itu demand-nya yang kurang karena si masnya ini jualan batik dengan niche yang lebih dalam lagi, yaitu kulot, batik dan kulot. Jadi nih batik dan kulot nih semua produk, kulot batik, kulot batik, kulot batik, rok kemeja batik, eh, ini kulot apa rok ya, yang nggak tahu lah. Kulot batik, jadi sangat spesifik sekali, tapi jadi campur juga. Ada celana kargo, ada baju anak cowok, ada sarung. Oke, sarung tetap batik tapi ya nggak apa-apa. Cuman saya lihat sih utamanya si masnya ini jualannya adalah eh kulot ya, kulot batik. Nah saran saya yang ini diarsipin aja, yang kargo ini arsipin aja karena mungkin orang itu nggak nyari orang yang suka kargo, mungkin nggak suka batik ya. Kalau yang cowok ini karena nggak ada penjualan juga, nggak ada bintang. Yang cowok, yang kalau yang nggak ada bintang mending sembunyiin aja deh, arsipin aja saran saya. Terus banyak tuh tokonya nih, udah banyak upload tapi nggak semuanya terjual ya. Yang nol nol gini saran saya arsipin aja sih. Terus kita lihat lagi ke kanan, tadi ada baju renang ya, mana nih, ini baju renang kah? Oh, celana panjang atas kombinasi bahan katun tebal. Jadi ini batik atau bukan? Nah, mungkin dari segi konsistensi produknya. Ini saran buat masnya, em,
sepertinya sih ini satu terjual per hari pun belum ya. Alias belum nemu best sellernya. Bagi saya best seller itu ada satu produk yang terjual minimum minimum satu per hari. Ini sepertinya kalau dilihat data ini ya sepertinya belum ketemu. Nah, saran saya lebih baik fokus dulu kalau mau celana kulot ya udah fokus dulu celana kulot. Cuman tadi saya curiganya demand celana kulot ini kurang. Nah, saran saya cari The Champion. The Champion The Champion alias ada nggak sih orang yang jual celana kulot at least tiga deh, tiga kompetitor ada nggak sih yang jual produknya mirip, pricingnya sama, dan terjual 10.000 terjual, 10.000 terjual, 10.000 terjual. Kalau ada berarti demandnya gede. Kalau nggak ada, coba pertimbangkan produk yang lain. Menurut saya kayak gitu. Karena mau gimana-gimana juga kalau demandnya nggak ada, mau di ngiklanin, digimanain, kalau di Shopee nggak bisa. Beda halnya kalau di Meta sama IG sama TikTok. Kalau Meta, IG, TikTok kita bisa bisa edukasi dulu. Kalau di Shopee agak susah. Mau edukasi di Shopee video, isinya sekarang gitu-gitu aja. eh Susah lah, susah. Nggak bisa diiklanin juga. Tapi kalau di TikTok, Meta sama IG, ya Facebook atau IG kita bisa edukasi, oh celana kulo tuh kelebihannya ini, biasanya dipakai untuk ini. Nah, itu kan enak, bisa mengedukasi jadinya bisa menciptakan demand. Tapi kalau di Shopee kita udah pasrah sama demand yang ada. Kurang lebih kayak gitu. Wah, sudah 11 menit lebih. Ya intinya menurut saya the first thing first yang harus dilakukan oleh si masnya adalah arsipkan produk-produk yang nggak ada traction, nggak ada yang 30 hari nggak ada pengunjung, arsipin aja dan fokus ke celana yang target marketnya wanita. Nggak harus celana kulot ini. Tapi kalau yang kargo tadi juga terlalu ngaco sih. Itu aja sih komentar saya tentang tentang toko ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, cek di ganirozeki.com. Di situ ada bedah toko yang gratis. Kalau mau daftar, daftar aja. Ada bedah toko yang berbayar juga ada. Dan ada template Google Sheet yang tadi ya. Yang kalau mau praktek hitung harga jual nih, cek aja di situ. Nih di template hitung target ROAS Shopee. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.